perpajakan ini sebenarnya tersedia bagi siapapun yang masuk ke Reksus lalu kemudian ingin menggunakan fasilitas ini. Tadi mungkin saya bisa jawab tadi pertanyaan Mbak Inneke yang tentang instrumen apa saja yang masuk. Itu ada di pasal 8 dari PP 36-nya. Pertama adalah jelas rekening khusus DHE SDA itu bisa di bank devisa dan juga bahkan termasuk LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Lalu juga yang kedua adalah instrumen perbankan. Lalu yang ketiga adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh LPEI, jadi ini bisa selain Reksus tadi. Lalu ada juga instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, contohnya tadi adalah time deposit yang sudah digunakan oleh Bank Indonesia. Nanti di dalam revisi PP 123, jenis-jenis dari instrumen ini akan kita sebutkan lebih detail apa saja yang boleh mendapatkan insentif perpajakan ini tadi. Baik, apakah instrumen lainnya ini juga akan mendapatkan insentif dari pemerintah? Ya, ini intinya adalah ketika dia masuk ke dalam rekening khusus, masuk ke dalam sistem keuangan Indonesia, lalu holding periodnya itu tadi, kalau dengan 1 bulan kita tadi berikan level yang tertentu, tetapi kalau lebih tinggi, lebih lama dia holdingnya, insentifnya akan lebih besar. Tadi saya sudah sebutkan misalnya kalau dia pegangnya dalam US dollar, untuk yang 1 bulan dia akan mendapatkan diskon dari harusnya bayarnya 20% pajak terhadap bunganya, dia hanya akan bayar 10%. Kalau makin lama misalnya 3 bulan tadi 7,5%, kalau 6 bulan 2,5%, kalau lebih lama dari 6 bulan 0%. Baik, secara teknis nanti seperti apa Pak Febrio? Apakah memang dana ini harus semuanya dikonvert ke dolar Amerika Serikat baru ke rupiah atau dari seluruh mata uang ini juga bisa langsung dikonversi ke rupiah? Oh enggak, ini semua mata uang utama ini boleh. Jadi kalau kita bilang tadi deposito dolar itu sebenarnya deposito dolar ekuivalen. Jadi bisa juga dalam mata uang utama lainnya. Juga termasuk yang tadi ekuivalen 250.000 US dollar itu sebenarnya 250.000 dolar atau ekuivalen. Jadi bisa dalam mata uang lain juga. Itu kalau ditahan dalam mata uang asing, dalam valuta asing. Akan tetapi tadi memang kalau di-convert ke dalam rupiah, kita memberikan insentif perpajakannya sedikit lebih banyak. Tadi contohnya kalau dia 1 bulan, instead of pajaknya 10%, kalau di-convert ke rupiah, depositonya itu 7,5% saja tarif pajaknya. Kalau tadi 3 bulan untuk DHE dolar 7,5%, kalau rupiahnya dia 5%. Sementara kalau 6 bulan DHE dolarnya atau ekuivalen mata uang asing 2,5%. Sementara kalau dikonvert ke rupiah untuk 6 bulan itu depositonya pajak bunganya hanya 0%. Jadi memang ada pembedaan antara kalau dia ditahan dalam falas atau dalam mini dolar atau kalau dia deposito dalam rupiah. Baik, Pak Febrio, dengan adanya aturan ini seperti apa harapan pemerintah terhadap kestabilan rupiah ke depan? Saat ini memang kita sedang menikmati stabilitas yang relatif cukup resilient, terutama karena kita berada dalam konteks global yang sangat volatile. Kalau kita lihat di sepanjang tahun 2022-2023 ini sampai pertengahan 2023 ini, kita lihat gejolak di pasar global itu luar biasa tinggi, terutama salah satu indikator yang sering kita jadikan referensi adalah betapa cepatnya dan berapa tingginya kenaikan Fed Funds Rate dalam waktu yang sangat singkat. Saat ini sudah di atas 550 basis point kenaikannya hanya dalam time span yang sekitar 1 tahun atau kurang. Nah, biasanya ini dan sudah terjadi, ini menimbulkan gejolak yang luar biasa di pasar global. Dan biasanya emerging economies
bahkan termasuk Indonesia biasanya akan terdampak cukup signifikan. Nah, sangat berbeda memang tahun 2022 dan 2023 ini, khususnya karena Indonesia mengelola ekonominya dengan sangat prudent, fiskalnya juga sangat prudent, dan hasil transformasi ekonomi kita juga menghasilkan valuta asing yang tidak sedikit. Di tahun 2022 kemarin justru kita menikmati current account surplus sebesar 1% dari PDB. Sehingga selain dari fiskalnya kita juga sangat prudent, kita mendapatkan juga stabilitas dari sisi eksternal, terutama dalam konteks dalam bentuk current account surplus. Saat ini ketika bunga global itu meningkat sangat tajam, tadi saya sebutkan US dollar khususnya Fed Funds Rate itu meningkat 500 basis point atau lebih, suku bunga yield untuk SBN kita untuk 10 tahun itu justru mengalami compression. Jadi tingkat suku bunganya justru turun, bukan naik. Jadi kalau dalam bahasa capital flow yang biasanya kalau kita mengalami ancaman seperti ini kita akan mengalami capital outflow yang besar, saat ini justru kita menikmati capital inflow. Itu yang menyebabkan stabilitas makro kita memang relatif cukup resilient. Saat ini kita memang bisa menikmati itu, nah tetapi kita memang harus tetap hati-hati ke depan sehingga stabilitas ini bisa terus kita jaga. Baik, kita tahu aturan DH ini diterapkan oleh banyak negara juga begitu. Namun apakah dengan adanya aturan ini artinya Indonesia secara bertahap tidak lagi menganut rezim devisa bebas? Indonesia tetap menganut rezim devisa bebas. Kita punya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 kemarin yang baru kita selesaikan lalu diundangkan mulai Januari 2023, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Undang-Undang P2SK. Di pasal 10 ayat 2 itu disebutkan bahwa dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang mengelola suku bunga, mengelola nilai tukar, mengelola likuiditas, mengelola lalu lintas devisa, mengelola cadangan devisa negara, mengatur, mengawasi, dan mengembangkan pasar uang dan pasar valuta asing dan seterusnya. Jadi kita adalah negara yang menganut devisa bebas. Nah, dalam hal ini kita juga punya konstitusi yang mengatakan di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dalam hal ini juga, karena tadi juga saya sudah jelaskan bagaimana kita respect market mechanism dan ingin terus kita lakukan mekanisme pasar itu sebaik-baiknya terjadi di pasar keuangan domestik, khususnya terkait dengan bagaimana kita berhubungan dengan pasar global. Kita tahu dan yakin dan kita pastikan bahwa kebijakan yang kita tempuh ini sejalan dengan artikel 8 IMF ini tentang capital flow management, sehingga semua ini memang berada dalam konteks yang penuh respecting market mechanism. Kita pastikan bahwa ada konteks konstitusinya, ada konteks rezim devisa bebasnya, dan juga kita yakin bahwa ini sejalan dengan best practice di global.